Hai. Halo guys, kembali lagi di channel gua Antoni Putra. Nah, jadi di video kali ini gua akan membahas sebuah sih? Apa ya? Seonggok? Enggak. Enggak udah nih, gue pakai sakse. Gua akan membahas klinik kecantikan yang bernama Dermaster. Nah, ini adalah video kedua gua membahas klinik Dermaster. Nah, sebelumnya gua udah pernah bikin video review klinik Dermaster juga, dan fokus utama gua saat itu adalah bekas jerawat, mau itu scars, bekas yang berwarna kemerahan, bekas yang berwarna kehitaman. Jadi buat kalian yang belum nonton video tersebut, kalian boleh banget nonton video sebelumnya. Nanti linknya bakal gua taruh di deskripsi. Selain itu juga harga-harga treatment dan info tentang klinik Dermaster nanti lengkapnya bakal gue taruh di deskripsi. Dan di video sebelumnya ini jujur gue sangat terima kasih banget sama kalian karena feedbacknya bagus banget, banyak banget yang nonton. Terakhir gue lihat tuh 600 ribuan yang nonton, dan itu banyak banget ya. Gue nggak pernah lihat sih review Dermaster yang sebanyak itu, dan dari video itu gue dapat banyak banget feedback dari kalian. Itulah kenapa gue membuat video ini kembali. Nah, yang berbeda di sini gue akan mereview treatment yang lain selain treatment bekas jerawatnya. Gue mencoba banyak banget treatment lainnya buat di review, dan semoga bisa menjadi informasi buat kalian semua. Dan juga sekarang nih kan kondisi bumi ini udah beda ya, semuanya tuh udah nggak kayak dulu lagi. Semuanya sebumi bumi tuh udah beda gitu, udah nggak kayak dulu lagi semenjak adanya COVID-19. Jadi gue juga akan memberitahu kalian gimana sih protokol kesehatan dan apa sih yang membedakan klinik kecantikan yang dulu sebelum adanya COVID dan juga yang sekarang di klinik Dermaster ya. Jadi gue datang tuh 4 kali, ada di bulan Januari, Maret, sama sempet kepotong gara-gara COVID. Karena waktu itu kan belum ada kejelasan apa-apa ya, jadi Dermaster sama sekali nggak buka treatment, nggak buka klinik. Paling dia cuma jual produk secara online, tapi kliniknya benar-benar tutup hingga akhirnya buka lagi itu pertengahan Juli kalau nggak salah ya. Dan Juli gue akhirnya baru mulai treatment di situ lagi, dan yang keempat gue treatment lagi di bulan Agustus kemarin. Nah, jujur gue menemukan banyak banget klinik-klinik tuh yang buka gitu, tapi kok Dermaster lama gitu. Awalnya gue kayak kesel, cuman setelah gue pikir-pikir, gue yakin Dermaster ini mempersiapkan yang terbaik buat kita semua. Protokolnya, perizinannya, keamanannya pokoknya harus disiapin banget supaya nanti bener-bener saat mereka buka itu udah matang banget. Dan ternyata bener banget di bulan Juli kemarin itu pas gue dateng di bulan Juli kemarin pas gue dateng itu semuanya udah bener-bener. Sebelum kita bahas new normalnya, gue mau bahas dulu nih di bulan Januari sama Maret itu gue ngapain aja. Seperti biasa gue melakukan treatment yang menurut gue wajib banget kalau kalian coba ke Dermaster, yaitu Hollywood Peel dan juga treatment Pico Toning atau treatment laser yang ada di Dermaster. Dan selain itu gue pertama kali banget gue mencoba yang namanya Infuse Whitening di Dermaster. Jadi di video sebelumnya kalian udah lihat kan, gue itu bener-bener fokus utama tuh gue pengen ngilangin bekas jerawat gue tuh yang semuka-muka, dan emang bener banget baru 2 kali treatment ya, jadi sebulan sekali. Waktu itu 2 kali treatment, itu bedanya udah beda banget ya, kalian bisa lihat di video sebelumnya. Jadi gue bener-bener pengen ilangin lagi. Akhirnya ketiga kalinya gue melakukan Pico Toning dan juga Hollywood Peel. Buat detail Pico Toning dan juga Hollywood Peel kalian bisa lihat di video sebelumnya. Di sini gue mau bahas simple aja. Hollywood Peel adalah treatment dimana muka lo tuh dibersihin dulu dan juga dilakukan ekstra secara manual buat jerawat-jerawat lu, komedo-komedo lu secara manual dan juga secara mesin. Yang tenang aja ya, ini mesinnya tuh bukan mesin yang kayak lo mungkin beli di Shopee, di Tokped yang 200 ribu. Ini tuh mesinnya beda banget cuy ya, nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa ketarik yang berlebihan gitu ya. Lo juga bisa request mau tariknya tuh sekencang apa sama susternya. Menurut gue ini benar-benar aman banget pakai alat itu. Dan juga sambil pakai alat itu biasanya kita dikasih juga serum sesuai dengan kebutuhan kulit kalian. Kalau gue sih selalu pakai yang serum acne aja, karena masalah utama gue tuh selalu soal jerawat aja sih, dibanding mencerahkan atau kulit kusam gitu. Gue lebih fokus, gue sih yang penting gak ada jerawat aja. Nah, terus dilanjutkan juga dia seperti biasa gue melakukan laser Pico.
Jadi lasernya ini sebenarnya ada banyak fungsi ya, laser Vicos, tergantung masalah kulit kalian. Kalau gue lebih ke bekas jerawat yang berwarna kemerahan dan juga bekas jerawat yang ada lubang-lubang kecilnya ya, scarnya yang lubang lingkaran-lingkaran kecil gitu. Nah nanti dokternya akan menyesuaikan tergantung dengan scar yang ada di muka kamu dan juga bekas jerawat yang ada di muka kamu. Tapi kalau buat kalian yang mukanya mungkin gak ada bekas jerawatnya, juga bisa buat rejuvenating muka kalian. Intinya lasernya ini bisa berbagai jenis, nanti disesuaikan aja buat kondisi muka kalian ya. Nah itu dia treatment gue dari Januari sampai Maret. Nah kalau buat infuse whiteningnya ini ya kayak di infus biasa aja sih. Kalau gue bisa di tangan kanannya terus di infus, terus ya udah di infus. Gimana sih? Ya nggak ada yang aneh-aneh lah, pokoknya di infus kayak biasa aja. Nah di infusnya itu kandungannya apa sih ya? Kandungan untuk mencerahkan kulit kalian. Gue tuh nggak ngerti ya, banget yang mikir kayak infus whitening terus kulit lu putih gitu, dari bulu tiba-tiba kulit lu jadi putih. Enggak gitu juga sebenarnya ya. Bahan utama itu kan vitamin C yang pasti ya fungsinya untuk mencerahkan kulit lu secara luar dalam, bener-bener setubuh-tubuh lu tuh dicerahin, dibikin seger, rejuvenate kulit lu. Dan juga karena ada kandungan vitamin C-nya yang pasti imun kita tuh bakal di boosting gitu ya. Tapi ingat, imunnya di-boost bukan buat nongkrong-nongkrong ya, kumpul-kumpul, tapi ya buat kita lebih produktif, bekerja di rumah, buat lebih semangat di tengah COVID ini gitu. Nah itu dia treatment gua dari Januari sampai Maret. Nah itu belum ada COVID tuh ya. Nah COVID itu kan menyerang mulai Maret akhir sampai sekarang sih. Nah waktu itu karena PSBB belum ada regulasi yang jelas, jadi kliniknya tutup sampai bulan Juli. Akhirnya Dermaster klinik buka lagi. Nah jadi sekarang nih, this is the real deal man. Ini adalah bedanya klinik yang sebelumnya sama yang sekarang, protokolnya kayak apa aja. Gue akan jelasin semuanya, gue kumpas secara tuntas ya, gimana sih klinik Dermaster, klinik yang bukan kaleng-kaleng ya menangani pasiennya di masa new normal. Kita akan mengunjungi klinik kesayangan aku lagi. Kita akan ke Dermaster, dan kira-kira apa sih bedanya Dermaster sebelum COVID dan sesudah COVID. Yuk kita masuk. Selanjutnya seperti biasa saat masuk kalian akan dicek suhunya. Halo. Nih ngapain dulu nih Pak? Kita cek dulu kayak. Cek suhu dulu ya. Kalau suhu kalian normal-normal aja ya kalian boleh masuk gitu. Hah? Ya. Aman? 36 pagi. Iya. Selanjutnya kalian juga wajib ya pakai hand sanitizer yang sudah disediakan. Nah buat kalian yang bawa tas kecil atau pokoknya gemblokan lah ya, lu mau bawa tas jingjing, tas kecil, mau bawa backpack, nah itu barangnya dimasukin ke kotak infrared untuk membunuh kuman-kuman dan bakteri. Nah nanti satpamnya bakal bantuin kamu dan ditunggu aja selama beberapa menit. Nah sambil nunggu, suster di sana akan memberi kalian medical history COVID-19 yang harus kalian isi. Ini namanya medical history, jadi sekarang tuh dicek dulu medical history tentang COVID itu ada atau enggak. Kalau misalnya ada gimana Mbak? Diusir kali ya? Kita mesti rapid test ulang Kak. Kalau misalnya pernah positif. Ini penting banget ya cuy. Nah kalian benar-benar isi sesuai apa yang kalian rasain ya. Nah fungsi medical history COVID ini adalah untuk mengecek setiap pasien-pasien di Dermaster apakah aman dari COVID-19, dan juga kalau emang ada riwayat-riwayat COVID-nya itu harus jelas apakah ada rapid testnya atau ada swabnya. Setelah diisi dengan lengkap ya tinggal tanda tangan aja terus kasih ke susternya buat di follow up ke dokternya. Oke. Kasih ya Pak. Nah kalian tenang aja ya, tenang. Karena di sana semua suster-susternya udah lama-lama ya. Iya nih, gara-gara COVID. Gara-gara COVID ya, 4 bulan, 5 bulan loh. Gimana sekarang? Selain suster dan dokter, kitanya nih pasiennya juga harus menggunakan APD secara full yang sudah disediakan. Jadi kalian nggak perlu repot bawa sendiri. Kalau kalian emang nggak ada, kalian nanti akan dikasih di sana ya. Dan ini sih, jadi sebenarnya di bulan Juli tuh gue pas datang tuh belum ada nih ya. Gue kurang tahu kapan di upgrade-nya, tapi di bulan Agustus kemarin pas gue datang tuh upgrade-nya nih ya. Jadi di ranjang tempat lu dilayanin susternya,
Nggak gitu dong bahasanya. Di di ya gitulah, lu ngerti lah maksud gua. Nah jadi di ranjang tuh sebenarnya menurut gua udah aman banget ya. Dari bulan Juli tuh udah dikasih pelindung, udah, dan notes juga nih ya, semua APD-nya selalu diganti, jadi selalu baru buat kita doang. Nggak, ya percuma lah kalau lu pasang pelindung tapi kalau dipakai banyak orang buat apa. Tapi pelindungnya itu apapun itu selalu dipakai buat seorang aja. Nah yang upgrade-nya nih, yang gua pas dateng kayak apaan nih, kok keren amat, itu ada apa ya nyebutannya, body cover, acrylic body cover, cover body bening, ya itulah, kayak gitulah pokoknya ya. Jadi pada saat kalian treatment Hollywood Peel itu susternya tuh nggak langsung bernapas di depan muka kalian gitu loh. Jadi ada akrilik pelindung yang itu rapet banget. Dan jujur sih gue ke klinik tuh nggak cuma Dermaster doang, cuman wow, Dermaster nggak pernah ngecewain gue. Nah jadi itu ya perbedaannya di before after new normal. Nah di video sebelumnya dan juga beberapa menit yang lalu gue udah membahas bekas jerawat, mencerahkan kulit. Nah setelah new normal ini ya gue masih juga melakukan treatment-treatment yang biasa gue lakukan seperti Hollywood Peel, Pico Laser, dan juga Infuse Whitening. Nah tapi yang berbeda, gue ingin mencoba treatment-treatment yang mengarah ke facial shaping. Nah jadi yang pertama gue mau jelasin treatment botox yang ada di Dermaster. Nah jadi gue tuh kadang insecure sama bagian pipi gue tuh yang terkesan cabi. Cuman permasalahan tiap orang tuh beda-beda. Ada yang emang cabi karena ada lemak. Nah jalan utamanya adalah dengan meso atau disuntik meso supaya lemak-lemaknya luruh. Terus ada juga yang mungkin dia tuh bukan cabi tapi kayak kendor gitu ya, jadi kesannya cabi atau gimana. Nah itu ditarik pakai tarik benang ya. Itu tarik benang Dermaster juga sebenarnya itu yang terbaik sih. Cuman masalah gue itu bukan di kedua tersebut, tapi masalah gue ada di rahang gue. Rahang gue ini emang turunannya itu, rahang gue tuh kencang banget. Aduh Zayn Malik banget lah ya. Cuman nggak seindah itu, rahang gue tuh yang bentuknya tuh lebih ya kenceng dan lebar aja gitu. Akhirnya gue memutuskan setelah berkonsultasi dengan dokternya melakukan botox di bagian rahang. Jadi biasa sebelum laser, sebelum botox, sebelum treatment-treatment yang mungkin rada sedikit sakit, pasti kita dikasih anestesi dulu sewajah. Nah baru dikasih botox. Nah awal itu gue botox di sini, jadi supaya lebih kelihatan lebih tirus gitu. Tapi botoxnya juga nggak banyak-banyak kata dokternya, soalnya kalau terlalu banyak nanti kelihatannya tuh malah terlalu nge-V dan rahangnya tuh bakal hilang. Nah ini tuh botoxnya dikit aja supaya tetap natural hasilnya. So far sih gue suka banget ya hasilnya. Orang-orang sekitar gue tuh kayak nggak sadar ini tuh botox, tapi kayak cuman lo kurusan ya, lo diet ya. Pokoknya hasilnya bener-bener natural banget. Selain botox di sini, gue tuh konsultasi nih sama dokternya. Dok, pengen nyobain treatmentnya, tapi apa ya masalah gue gitu. Gue mencari tuh masalah gue apa. Nah ternyata setelah panjang ngobrol tuh dokternya merasa kok mungkin karena gue udah kebanyakan mikir, gue udah makin tua nih ya, dahi gue tuh kayak banyak banget kerutan-kerutannya ternyata saat itu. Bukan kerutan banget sih, tapi kayak lipetan lah ya, berlipet-lipet gitu. Nah dokternya menyarankan gue buat botox. Kerutan ya? Kerutan ya? Iya tuh, yang dalam itu. Oh iya bisa sih. Jadi nanti kerutannya udah hilang. Dan menurut gue itu adalah pilihan terbaik gue sepanjang hidup gue.
Karena efek itu bener-bener kayak berapa ya di gue tuh kayak 3 hari lah langsung kelihatan gitu. Lu bisa lihat sendiri nih ya sekarang. Gue udah berusaha mengerut-ngerutkan dahi gue tapi tetap gak ada kerutan, gak ada lipetan. Aduh pusing gue. Temen-temen gue ya, lo tanya Nada, Sandra, Dehun, Mas Iren, semua tuh kayak ada yang beda deh dari dulu tahun. Kalau kayak makin muda ya, tapi apa ya? Orang-orang tuh kayak nggak sadar gitu loh. Sampai gue kasih tahu, iya gue botox di dahi gue. Ah sumpah, pantesan kayak kelihatan lebih muda, lebih fresh. Nah saat treatment botox itu dokternya nggak beri banyak pantangannya itu cuma satu. Nah kalian jangan kayak terlalu nunduk. Pokoknya kalian posisinya santai aja gitu, sama jangan makan yang terlalu keras-keras di hari pertama kalian botox kayak daging, cumi, yang alot-alot gitu. Pokoknya hindarin dulu supaya hasil botox kalian itu bener-bener maksimal banget. Rasanya tuh saat di botox, gue nggak ngerti sih apakah gue yang pintar menahan rasa sakit dan tidak merasakan rasa sakit gitu. Cuman ya gue nggak ngerasa ada sakit yang kayak gue harus teriak atau gimana. Gue cuma ngerasa kayak ngilu nih. Tapi ya udah gitu, pas jarumnya keluar, deng, normal lagi gitu kayak. Nah di video sebelumnya kan gue udah pernah jelasin tuh gue melakukan treatment tanam benang karena bentuk hidung gue yang seperti di bagian tengah tuh ada nose bump yang lumayan tinggi. Bentuk hidung gue nih sebenarnya mancung-mancung aja gitu, cuman entah mengapa bentuknya tuh kayak gitu ya, nggak runcing lurus, kayak nggak lurus secara sempurna gitu ya pokoknya. Nah akhirnya gue mengkonsultasikan masalah itu ke dokter dan setelah berdiskusi panjang akhirnya gue mengerti bahwa hasilnya tuh akan lebih baik lagi kalau misalnya gue mencoba filler. Nah kalau filler jadi nanti ditambahin di bagian atas dan juga di bagian depan ya. Hasilnya bakal natural banget dan bentuk hidung gue bakal lurus sempurna. Setelah berkonsultasi gitu awalnya gue juga, aman gak sih dok? Ada efek samping gak sih? Dan setelah konsultasi panjang akhirnya gue yakin bahwa filler di Dermaster ini aman. Nah jadi treatment tanam benang atau treatment botox atau filler itu gak ada yang permanen ya. Dimanapun gak ada yang permanen, justru gue takut banget kayaknya kalau ada yang permanen. Nah, yang amannya justru dia akan bertahan selama 6 bulan sampai 1 tahun atau bahkan lebih, dan semuanya akan kembali ke bentuk semula dan akan luruh menyatu ke tubuh kita lagi gitu, kembali ke bentuk semula gitulah. Nah itu dia yang menurut gue beda banget dibanding oplas. Ini tuh aman-aman aja, biasa aja lah ya, nggak ada yang jangan lebay dah cuy, udah. Nah akhirnya gue beranikan diri seperti biasa, dikasih anestesi terus disuntikan fillernya ke hidung kamu. Dan ini beneran deh, dokternya tuh bener-bener seteliti itu. Sakit? Jadi kita kalau bisa nafas lewat mulut dulu. Kadang kan gue lihat di YouTube gitu ya, kayak filler hidung itu kok kayak sebecanda itu gitu. Tapi dokter yang menangani gue ini tuh bener-bener gue yakin, wah ini seserius itu, dia pengen seindah itu, dia pengen seperfect itu. Cukup ya? Pas ya? Oke, sip. Kalau sementara, karena ini filler cairan ya, jadi jangan dipegang-pegang dulu. Semingguan aja diemin. Kacamata juga jangan, nanti pasti bertanda. Kalau ini cairan, pokoknya diemin aja. Semingguan. Tantangan makan gitu dok? Nggak ada, bebas. Kecuali alkohol nggak boleh. Oke. Kalau alkohol kadang-kadang bikin bengkak hidungnya. Jadi itu kacamata jangan, ujung yang di bawah itu jangan dipegang-pegang. Oh iya, nggak boleh kena make up juga ya. Sumpah, lu bisa lihat ya sekarang afternya. Natural banget. Kayak ini sih hasil yang gue damba-dambakan, nggak terlalu lebay, tetap kelihatan natural aja gitu. Oh dokter, dengan dokter siapa? Saya dengan Dokter Okta. Nah kita ada di Dermaster Mall of Indonesia, Kelapa Gading, dan aku habis treatment. Ini hasilnya. Biasa berapa hari dok kayak gini dok? Biasanya Epico itu 3-4 hari dia akan merah dulu seperti ini. Nanti setelah itu biasanya akan kembali lagi warnanya seperti semula.
Emang tadi aku diapain aja dok? Treatmentnya yang pertama Hollywood Peel untuk membersihkan wajah, menghilangkan kayak kotoran, terus udah gitu debu-debu, sisa kulit mati. Kemudian juga ada infus whitening untuk mencerahkan kulit yang di wajah maupun kulit yang di tubuh. Kemudian kita anestesi, kita lakukan tindakan pico laser. Pada kasus Anthony kita kerjakan untuk scar atau bekas jerawat yang berlubang dan pori-pori. Kemudian setelah itu saya lakukan botox terutama di area rahang untuk mengecilkan area rahang, dan kemudian di botox di area dahi untuk menghilangkan kerutan. Oke dok. Mau nanya dok, kalau kan ada di Dermas kan ada meso, ada botox, itu perbandingannya gimana dok? Kalau meso itu lebih ke lemaknya. Jadi kalau memang lemaknya cabi atau memang agak berlebih, nanti kita lakukan tindakan berupa meso atau suntik penghancur lemak. Kemudian kalau misalkan untuk botox itu lebih ke ototnya. Jadi kalau memang otot rahangnya diperiksa itu besar, kita lakukan tindakan botox untuk memperkecil sehingga wajah jadi lebih tirus. Berarti sesuai orangnya ya, kalau kan cocoknya yang botox soalnya nggak berlemak juga ya? Ya betul, untuk wajahmu memang ototnya lebih. Oh ya, kalau tarik benang juga enggak ya, soalnya betul. Kalau tarik benang buat yang udah kendur gitu ya? Iya, betul, untuk kulitnya terutama. Aku udah ngerti banget sih Dermaster. Udah hafal mati. Ya udah, gitu aja sih dok. Makasih ya dok ya. Sama-sama. Kasih juga kakak-kakak. So itu dia treatment yang gue lakukan di Dermaster. Mudah-mudahan pertanyaan, kebingungan, dan rasa ingin tahu kalian terjawab gimana sih klinik kecantikan di era new normal ini, dan gimana sih APD yang benar di era new normal ini. Semoga terjawab, dan juga treatment-treatment yang tadi gue coba semoga bisa menjadi inspirasi kalian. Kalau kalian mau info detailnya, kalian bisa langsung aja cek Instagramnya Dermaster, atau kalian bisa langsung klik link di deskripsi. Nanti gue juga bakal taruh harga-harganya di sana. Ya please, jangan nanyain harga mulu ke gua. Yang pertama, gue bukan kasirnya Dermas. Yang kedua, harga ini hanya harga kisaran. Yang pasti detailnya kalian harus konsultasi, kalian tanya, karena keperluan tiap orang itu kan beda gitu. Ada yang mungkin perlu botoxnya tuh banyak, ada yang perlu botoxnya dikit, harganya bakal beda-beda. Dan juga, gue udah taruh di deskripsi harga gue pas treatment berapa, tapi masih nanya, Kak, berapa sih Kak? Gue harus taruh di mana? Apa gue bikin itu ya kayak berita tuh yang di bawah tuh yang lewat gitu kan, harga gitu. Ya begitu aja kali ya. Jadi terima kasih sudah menonton video sampai habis. Gue Antonia Putra undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.